Modul kelas ini udah dikerjain. Udah. Oke, nanti mau tinggal apa? Iya, ini sekarang keempat kan ya? Ya, keempat. Oke, yang di ini udah di on kan ya? Di on kan ya? Udah. Oke, yang di Zoom juga itu jangan lupa kerjain modulnya. Share aksesnya juga jangan lupa, sama worksheet itu juga jangan lupa diisi. Sama seperti kelas-kelas sebelumnya itu sama. Tapi nanti kita cek di akhir aja ya, di akhir kelas. Nah, rencananya hari ini mau kita masuk ke materi. Minggu lalu kalau tuh dijelasin apa aja tuh? Boleh? Belum sih. Belum. Baru modul Ya, ya? baru modul. Oke. Oke, oh iya, record jangan lupa record. Ya, Kita baru masuk di materi AR untuk sekarang. Sebenarnya nanti memang ada beberapa praktek ya, makanya kalian tanya mau laptop apa enggak. Tapi untuk sekarang nggak apa-apa karena prakteknya kan via website. Jadinya nanti kalau memang kalian mau coba-coba di rumah itu silakan. Kalau dari HP kalian sendiri belum pernah nyoba ya, tapi mungkin bisa kali ya. Lebih gampang kalau di laptop sih. Oke, sekarang yang dibuka dulu, ini udah dibuka ya kalian. Ada ya kurang lebih masuk ke materi dulu. Oke, kita langsung mulai aja materinya. mulai aja. Ini sambil play pause lagi ya. Oke. Dari Virtual reality and augmented reality. They kind of sound like something you need a drug counselor to get through, don't they? But in fact, they're the hottest two technologies going these days. Let's learn about them. Antara AR sama VR. Kalian pasti udah pernah lihat lah teknologi itu yang dipegang ya kan. Tapi tahu nggak bedanya antara AR sama VR itu apa? Apa? Ada yang tahu? Bedanya antara AR dan VR. Apa? Nggak ada yang mau jawab nih? Tiba-tiba ayo, apa? Ada yang mau jawab nggak? Jawab aja nggak apa-apa. Ada SC juga ntar kalau udah catat bagi yang mau jawab ya. Kan menambahkan objek dan kita di sekarang. Lalu kalau pihak oke kan dunia simulasi digital. Oke, itu udah hampir tepat banget SC ya buat siapa namanya? Tidak. Tuh dicatat ya, dicatat Oke. Aurel. Oke. Oke, jadi kurang lebih penjelasannya seperti itu. Kita lanjut lagi videonya. So we can compare and contrast what each of them does so they wow you instead of overwhelm you. Augmented reality is when you look at the real world, but it's augmented. Nah, kalau seperti ini namanya AR. Udah tahu bedanya, udah tahu belum? Udah tahu, udah paham ya. Nah, kalau kalian melihat aplikasi seperti ini, ada gambar dunia nyata, tapi kalian bisa ngambil contoh objek 3D atau nambahin sesuatu objek lain, itu disebutnya AR. Nah, jadi perpaduan antara dunia yang asli sama objek 3D yang ada di tools kalian atau HP atau di komputer. Kalau VR atau virtual reality itu kalian masuk ke dunianya, jadi bukan di dunia kalian. Iya nggak apa, absen dulu aja. Jadi kalau ditanya bedanya AR sama VR itu aja. Kalau misalkan kalian masuk ke dunianya, berarti itu namanya VR. Tapi kalau kalian masih ada di dunia kalian, terus bisa nambahin objek 3D kayak gitu, nah itu baru namanya AR. Tuh.
Oke, biasanya kalau AR itu nggak perlu device lokal. Kita lanjut lagi ya. Biasanya kalau AR itu hampir semua HP saat ini mendukung AR ya, augmented reality. Nah, itu tuh nggak perlu device yang mahal, nggak perlu beli kacamata kayak gitu, nggak perlu. Tapi bedanya kalau VR itu karena memang dia masuk ke dalam simulasinya, maka itu perlu sesuatu alat yang They kind of sound like something you need a drug counselor to get through, don't they? But in fact, they're the hottest two technologies going these days. Let's learn about itu bisa ngeliat juga kan ya. Bisa. is when you look at the real world, but it's augmented with additional information or graphics in your view. Now, key to this AR concept is that the things are indexed to a location. That means they occupy a relevant place in your view, as Sebenarnya udah ada dari tahun sekitar 2020, kita juga pernah belajarin AR di sini. opposed to moving with your gaze as you turn your head. And in many cases, you can interact with those visuals that are augmenting your view. AR can be had via a phone and one of the many AR apps out there, or for higher performance, you use dedicated AR glasses. Know that AR is increasingly being referred to these days as MR, mixed reality. It's part marketing term and part acknowledgement of AR's ability to augment the real world while also bringing in unreal elements. Glasses that augment your view without being indexed to a location and space are better referred to as connected head-up displays. Now, Google Glass was the infamous standard bearer of that sector. But more recently, Vuzix has shown their pending Blade, an impressive set of head-mounted displays that include integration of Amazon Alexa to help you drive what's displayed via voice. Virtual reality is when the world you're standing in is replaced with a virtual one. With some of these, everything you see and everything you hear is replaced with something computer generated. Now, the world that takes you to can be very naturalistic, actually, or extremely synthetic and fantastic. VR, you're surrounded in 360 degrees, and the space is three-dimensional. Now, in its most ambitious forms, VR Bentar ya, ini lagi audio lagi. Mana? Oke. Nah, kalau kayak gini kan ini VR. Ini sebenarnya antara gabungan VR sama AR. Nah, kalau kayak gini agak aneh juga ya kalau misalkan kalian lagi jalan pakai kacamata kayak gitu ya. Walaupun kalian mungkin bisa ngeliat sekitar, dicampur sama dunia yang simulasi itu, tapi kan agak aneh juga kalau kalian jalan kaki sambil pakai kayak gituan gitu loh. Ya ini sebenarnya teknologi yang dari dulu diimpiin lah. Itu salah satunya ada di anime juga ya kan. Ya pernah dengar ya kayak gitu. Itu teknologi VR. Nah kurang lebih seperti ini. Nah kita mau bahas juga nih. Oke, di slide selanjutnya ya. Ini tadi udah tentang device-nya, cara kerjanya seperti apa. Kita lanjut lagi. Nah, ini ada suaranya nggak sih? Ada. Nggak ada ya? Dari sini. They're how we get most of our news, use social media, watch movies, and more. Virtual reality and augmented reality Oke, are kita dengerin ini technologies sekitar 2 menit lah kurang lebih ya. screens, creating new and exciting interactive experiences. Virtual reality, also known as VR, uses a headset with a built-in screen that displays a virtual environment for you to explore. These headsets use a technology called head tracking, which allows you to look around the environment by simply moving your head. Augmented reality, or AR, is a bit different. Instead of transporting you to a virtual world, it takes digital images and layers them on the real world around you. This is done through the use of either a clear visor or a smartphone. So with VR, you could explore a world full of dinosaurs. But with AR, you can see those dinosaurs moving through the world around you. Both of these technologies are growing at a rapid pace and being implemented in a variety of different ways. Surgeons are using VR to practice highly technical surgeries before operating. Businesses are using them to give consumers virtual tours of products and locations. There are even apps that can use your smartphone's camera to scan and translate a foreign language in real time. As they continue to grow, VR and AR have the potential to greatly change almost every industry.
You'll want to keep an eye on them and see how they might soon affect your job and potentially your everyday life. Oke, tadi Oke, tadi udah dijelasin juga ya mengenai AR dan VR itu gunanya lebih ke arah mana. Ya tadi udah kelihatan ya kalau misalkan VR itu untuk melihat simulasi digital, kalau misalkan kalian pengen menjajah sesuatu yang memang ada di masa lampau atau di mana itu kalau kalian pengen lihat secara real itu seperti apa itu biasanya pakai VR. Tapi kalau kalian ingin mengembangkan sesuatu ya misalkan kalian ingin mendatangkan objek itu gimana sih kalau kelihatan di dunia nyata itu pakainya AR gitu. Nah, kadang tapi mau tanya dulu nih, menurut kalian perkembangan AR untuk saat ini itu seperti apa sih? Perkembangan ya maksudnya perkembangan AR untuk saat ini kira-kira paling sering itu digunain untuk apa sih? Sama VR tuh paling sering digunain untuk apa? Dan menurut kalian terobosan yang paling luar biasa gitu dari teknologi itu kayak gimana sih teknologi ini? Kalau AI kan terobosan ya perkembangan terbarunya kan itu ada ChatGPT. Dulu tuh AI sebenarnya udah ada dulu tuh udah ada sebelum ada ChatGPT. Tapi basisnya tuh AI tuh nggak secanggih ChatGPT yang bisa berpikir kayak gitu. Tapi hanya ada AI statis ya, dia bisa ngelakuin sesuatu tapi dia nggak bisa berpikir kayak ChatGPT. Nah, menurut kalian tuh kalau AR sama VR tuh untuk saat ini tuh manfaat luar biasa yang terasa bagi kalian tuh apa sih? Oh, buat QRIS itu ada juga masuk, tapi memang jatuhnya masih bukan AR, tapi memang benar itu tuh salah satu teknologi AR kayak gitu. Ada lagi apa? Nah, bikin film, ya, game juga. Itu emang udah berkembang pesat juga. Selain itu ada lagi nggak menurut kalian sendiri gitu? Yang berasa banget, oh ini gara-gara ada VR atau AR kok berubah kayak gitu. Kan biasanya kalau kita di show atau itu biasanya kayak show berkeluarga kalau yang kita suka ada filter buat film film. Nah, ya betul. Itu udah kalian pernah coba kali gitu, pakai gitu. Nah, ya itu salah satunya integrasi ke e-commerce. Ya, manfaat AR tuh kalau dikembangin untuk saat ini itu kayak gitu. Misalkan kalian mau beli yang taruh lipstick ya, itu kan ada warnanya ada banyak kan. Kalian bingung nih antara warna kode yang ini sama ini tuh bedanya apa. Walaupun ya beda-beda tipis doang. Nanti kalau ada filter kan ngebantu ya dengan kondisi untuk bibir kalian itu bisa diterapkan di mana termasuk warna-warna yang lain itu seperti apa termasuk ada juga sih kayak pakaian itu udah ada atau udah ada sampai sekarang misalkan kalian berdiri terus nanti kalian tiba-tiba kelihatan kayak pakai pakaian itu juga bisa kayak gitu. Nah itu kalau teknologi AR. Kalau VR kalian tahu nggak kayak gimana? Itu kan dari sisi AR nih, AR yang ada di dunia nyata kalian. Bahkan AR itu sampai sekarang udah ngebantu banyak banget ya selain untuk 3D ya. Kalau kalian lagi ngebahas sesuatu di secara 3D itu bisa kalian bisa lihat dari skalanya. Kalau misalkan ditampilin skala asli, objek ini kira-kira kayak gimana sih? Kan kalian buat suatu 3D nih mobil atau apa. Tapi kalau skala asli ditampilin gimana sih? Kan kalau kebayang di otak kalian kan susah ya bayanginnya. Itu bisa pakai AR. Nah terus kalau untuk VR gimana sih? Perkembangannya untuk saat ini tuh yang berasa banget gitu, yang beda. Ya apa? Ya arsitektur rumah. Apa? Oh arsitektur ya. Oke itu benar arsitektur rumah. Biasanya kalau kita nggak tahu ya kalau kalian sudah apa belum ya. Kalau kalian nyari rumah, nyari apartemen yang sewa-sewa atau kontrak, itu kan kalian ngebayangin ya. Ini rumah segede apa? Kayak gitu kan. Bentuknya akan seperti apa? Tapi kalian susah kalau ngebayangin cuma ada penjelasan satu kamar mandi, dua kamar tidur kayak gitu kan susah ya ngebayanginnya. Tapi seluas apa tanahnya cuma dikasih tahu itu ukuran 72 atau berapa kayak gitu kan. Nah, kalau misalkan ada eh, VR itu kalian bisa ngeliat langsung. Sebenarnya udah ada sih teknologi seperti itu, tapi memang masih agak jarang kalau di sini. Contohnya untuk yang VR itu benar tadi arsitektur. Kalau memang kalian pengen ke suatu gedung, kalian pengen lihat cara 3D aslinya tuh kayak gimana sih? Itu ada teknologi VR. Kalian mungkin pernah melihat gak kayak virtual reality yang 360 kamera 360. Jadi kalian masuk seakan-akan kalian bisa ngeliat sekelilingnya.
Pernah nggak ngerasain teknologi gitu? Belum pernah ya? YouTube ada ya. Di YouTube? Ya, kayaknya pernah ada tuh ya di YouTube ya. Misalkan ada ruangan tertentu atau video tertentu yang bisa kalian geser. Ya, itu salah satu virtual reality. Jadi kalian bisa melihat kondisi ruangan tersebut dari jarak jauh. Nah, kalau misalkan kita ngomongin teknologinya ya, upgrade itu seperti apa? Kalau untuk saat ini, untuk VR sendiri itu dia udah mencapai tahap medical atau medis begitu. Artinya itu memang ada ya operasi dari jarak jauh. Kan kalau dulu nggak mungkin ya hal-hal kayak gitu ya. Misalnya dokternya di mana, operasi dalam luka dalam itu dari jarak jauh itu bisa sekarang. Jadi dia yang dia lihat itu basis virtual reality. Nanti yang bergerak itu tangan robot kayak gitu. Jadi walaupun dokter spesialisnya itu ada di Amerika, akhirnya ada di Indonesia itu bisa terjadi hal sekarang kayak gitu. Kalau dulu kan ya kalian mau nggak mau harus ke Amerikanya gitu kan. Kalau sekarang itu udah mulai dikembangin seperti itu. Udah ada beberapa sih ya, salah satunya di rumah sakit kita sini tuh kayaknya kalian trennya di IMC, di kalian tahu nggak IMC Tangerang itu? Itu udah ada operasi basis teknologi seperti ini tuh udah ada. Jadi manfaatnya tuh sampai kayak begitu gitu loh kalau kalian sadarin. Jadi nggak cuma sekedar game. Kalau dulu kan kita nggak bayanginnya karena masih bocah ya gitu ya, nonton anime nih sekarang kayak Sword Art Online kayak gitu, kalian mungkin pernah dengar itu. Oh masih ini, oh bisa masuk dunianya kayak gitu. Emang tujuannya nanti ke sana sih, tujuannya nanti ke sana, tapi perlahan kita untuk mencapai ke sana pelan-pelan ya. Pertama dari kayak mulai pekerjaan jarak jauh ya, lama-lama mungkin suatu saat nanti ya kita benar-benar udah online semua kali ya, kita tiduran doang atau gimana kita nggak tahu. Kalau untuk AR itu ya benar, biasanya kalau misalkan di iPhone atau iPad ya itu memang ada pengukuran atau measurement. Pernah pakai aplikasi itu nggak? Belum pernah ya. Jadi itu ya dibilang akurat 100% itu enggak, tapi dia memang berdasarkan dia dari kamera itu dia bisa mengukur ruangan ini berapa, terus panjang ini berapa, lebarnya berapa, kayak gitu itu bisa. Itu manfaatnya kayak gitu. Dan baru-baru ini juga dari Nvidia, kalian tahu Nvidia sebuah perusahaan yang jual GPU kayak gitu ya kan. Itu dia merilis sebuah software, memang itu softwarenya nggak terlalu diketahui banyak orang ya, karena kalian kan outputnya lebih ke arah game ya kan. Kalau kalian main game PC itu biasanya ada Nvidia atau AMD gitu. Termasuk di HP kalian itu juga ada sistemnya, walaupun kalian sendiri juga nggak paham. Nah, untuk ngejalanin game tuh untuk 3D biasanya butuh GPU. Nah, Nvidia ini udah ngebantu banget salah satunya untuk film sama game. Kalau sebelumnya di game ya, kalian ngebayangin nih, untuk membuat satu karakter itu kayak gimana sih kalian bayangannya? Untuk membuat suatu aset nih, kalian main game di map tertentu nih, ketemu ada batu, ada pohon, itu biasanya dibuatnya kayak gimana sih kalau dengan kalian? Manual. Manual berarti bisa kayak bikin tanam dulu nih, teksturnya ya kan, teksturnya dulu tanemin rumput kayak gitu, tetap di render gitu kan. Nah kalau sekarang kan video udah nggak kayak gitu, dia udah nyiptain sebuah aplikasi, memang itu belum dirilis publik ya, tapi memang masih dalam uji coba. Kalau seandainya kalian mau nge-create sesuatu, itu kalian cukup foto, nanti akan jadi bentuk 3D, termasuk avatar kalian kayak gitu. Itu perlahan-lahan game udah mulai nerapin itu ya. Ada game-game yang baru-baru ini apa ya, pokoknya muka muka avatar itu bisa diatur jadi muka kalian kayak gitu, itu bisa. Itu termasuk AR ya, AR. Nah, Nvidia saking canggihnya seperti itu. Misalnya kalian mau masukin ini ke dalam maps kalian gitu ya, game kalian itu tinggal di scan otomatis jadi. Itu udah sampai segitunya. Kalau dulu orang kan kalau buat 3D ya, bisa buat kayak gini aja itu bisa berhari-hari. Karena biasanya kalau kalian buka Unity, Blender, Unreal Engine kayak gitu, itu awal pasti dari bulat dulu yang pertama. Terus kalian bentuk, lama-lama bentuknya kayak gini atau bentuknya karakter manusia. Tapi sekarang saking canggihnya, ya seperti itu. Makanya banyak film-film yang bagus banget visual efeknya kayak Avatar apa itu bisa dibikin dalam waktu cepat, atau teknologinya baru bisa dibikin sekarang ya karena itu. Dia kan cerita juga ya, yang punya Avatar itu dia nunggu dari tahun sekitar tahun 90 atau tahun 80. Kenapa dia nggak bikin di tahun itu ya karena memang teknologinya belum ada.
Dia udah kebayang kayak gitu. Nah, dia tiba-tiba di tahun 2010 bisa tuh Avatar 1. Lalu dia nunggu lagi 10 tahun lagi baru ngeluarin Avatar yang kedua. Tahu Avatar kan yang biru ya? Bukan Eng nih, bukan lagi ngomongin yang Eng, yang botak, bukan, yang biru ya kan. Nah, jadi dia nungguin AR ini untuk ngembangin, ya kalian tahu visualnya bagus banget kan itu. Nah, itu dia pakai teknologi kayak gitu perpaduannya, dia scan hal-hal sekitar sini, pohon atau apa, terus tinggal dijadiin tanam-tanam kayak gitu. Kalau sekarang udah semudah itulah gitu kan. Apalagi dengan ada AI juga ya, dia bisa generate lagi kalau misalnya dia scan pohon seperti ini, maka pohon keduanya akan beda daunnya kayak gitu. Itu bisa. Oke, mungkin kita bisa lanjut lagi untuk tadi kan udah bahas kesehatan ya, e-commerce juga kita udah ngomongin juga. Terus juga pernah dengar Meta ya, Meta sampai ganti nama ya, Meta yang dari Facebook jadi Meta itu juga gara-gara AS sama VR. Dia tuh pengen ngebuat suatu disebutnya dulu metaverse ya, mungkin baru dengar ya dulu metaverse. Itu kita bisa kolaborasi dari situ. Nah, kolaborasi dalam apa itu dalam pekerjaan juga bisa ya. Kalau misalkan sesama arsitektur nih, kalian mau merancang bangunan, kalau misalkan dulu kalian kan biasanya buka kertas, nanti bangunannya kayak gini ya, kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Tapi kalau ada AR atau VR itu lebih gampang, bangunannya udah kelihatan, ini nanti kayak gini, tinggal diputar-putar aja ya gitu. Nah, kalau misalkan untuk di pendidikan itu juga ada biasa simulasi 3D ya, termasuk untuk dokter ya kan. Kalau di dunia dokter untuk sekarang itu karena memang ada VR itu biasanya dia belajar untuk organ dalam itu bisa dari VR kayak gitu. Tapi kalau dulu sampai sekarang juga masih sih ya kalau di dunia kedokteran ya itu pakai mayat benar namanya kadaver. Jadi memang yang dia menyumbangkan diri dia jasad dia untuk dipelajari. Nah kalau sekarang udah makin canggih ya itu dia memang pakai teknologinya AR jadi dia bisa pelajarin dalam-dalamannya seperti itu termasuk berita TV ya sekarang kalau misalkan ada sih beberapa berita ya kalau simulasi bencana dia tiba-tiba si reporternya ada banjir atau hujan gitu dia pernah lihat nggak kayak gitu lagi bawa berita iya itu udah masuk ke arah-arah kayak gitu jadi biar kalian tuh ngerasain kalau ini tuh kayak gimana kayak gitu. Oke, kita bahas lagi untuk mengenai hardware ya. Kalau memang hardware itu nggak semua hal mendukung VR. Ya. Kalau AR itu hampir di semua HP sama teknologi kalian itu bisa. Tapi kalau VR itu biasanya butuh Nvidia atau AMD. Berat ya, jujur aja itu berat untuk menjalani itu. Dan memang karena dia kan ngejalanin dunia simulasi ya, itu berat banget. Oke, kalau untuk integrasi dengan AI itu sebenarnya kalian udah pernah coba buat filter sendiri belum? Filter IG, TikTok pernah? Pernah buat Maria pernah buat? Bikin apa? Oh, XM. Wah, itu juga tuh. Itu maksudnya augmented reality. Kalau sekarang untuk di Meta atau Instagram ya, Instagram itu memang udah ditutup aksesnya, namanya dulu Meta Spark. Itu bisa diakses, kalian bisa bikin sendiri tuh filter-filter, entah itu logo kalian untuk di wajah atau muter-muter kayak gitu, itu bisa. Tapi sekarang sayangnya Instagram udah tutup hal itu, jadi nggak semua orang bisa bikin filter lagi. Kalau dulu kan banyak yang sampai dia berubah jadi kaleng kerupuk lah, jadi kerupuk atau apa, jadi tanaman ya kan, itu banyak ya dulu kan kayak gitu kan. Tapi kalau sekarang tuh udah nggak gitu, entah kenapa ya dari Meta sendiri itu tutup aksesnya. Tapi kalau di TikTok itu masih ada, namanya TikTok apa ya? Bentar ya kemarin kalian dulu sih. Kalau kalian mau pelajari itu nggak apa-apa. Namanya TikTok Effect House. Nanti kita bisa coba ini kali ya. Tapi itu kalau misalkan kita coba ini, itu kita mesti ke lab atau minimal kalian boleh laptop kayak gitu. Karena ini mesti download kurang lebih size-nya 700 atau 1 giga kayak gitu. Jadi, nah, coba deh buka ya. Bentar ya, sampai ini ya. Apa? Pasti yang next kita akan pelajarin ini. Jadi kalian nggak apa-apa cari-cari tahu dulu buka nggak tuh nih Yang mana ini? bukan yang tadi gua kasih barusan kita ganti dulu
Ini Oke, ini TikTok Effect House yang tadi kalian bilang ini mirip kayak Metaspark. Kalau memang kalian belum pernah pakai Metaspark atau ini software untuk membuat filter tapi khusus TikTok ya. Kalau Instagram dulu namanya Spark. Nah, kita scroll ke bawah lagi. Oke, kalau kalian pernah lihat filter ini, itu dibuatnya pakai aplikasi ini. Pernah nyoba nggak? Mungkin pernah ya. Salah satu kalian dari sini mungkin pernah nyoba. Nah, ini dibuatnya dari sini. Kalian mungkin mikir ya, ini gimana sih cara orang-orang buat kayak gitu ya kan? Jadi mermaid lah, jadi apa lah kayak gitu. Nah, itu dibuatnya pakai TikTok Effect House ini. Nanti kita coba pelajarin ini, tapi ini memang butuh size yang besar. Maka dari itu nanti kalian ajak ke web. Mungkin nanti di pertemuan kelima atau enam kita belajar ini ya. Sekarang kita coba belajar dasarnya dulu. Kalau dibilang sulit atau enggak, recorder nanti enggak ya? aman. Nah, oke, ini untuk di dalamnya ya. Ini kalau misalnya agak ke bawah lagi. Nah, kalian nggak usah khawatir, walaupun memang ini toolsnya agak kompleks ya. Sebenarnya itu dari TikTok sendiri udah ada AI-nya. Jadi kalian tinggal nge-prompt seperti biasa gitu. Tapi memang untuk aset-asetnya, misalkan kalian pengen berubah jadi kentang, ya kentangnya kalian siapin dulu. Mau berubah jadi kentang jenis apa gitu, kerupuk jenis apa gitu kan biasanya. Nah, kalau misalkan kalian buat manual tanpa AI, itu biasanya itu ada jeda-jeda waktunya ya. Jadi kapan ketika dia berubah, kapan ketika dia selesai, seperti itu. Kapan efek ini masuk. Nah, ini teknologinya di baliknya. Ini pakai namanya visual scripting editor. Ini nanti kalian bisa ketemu ini. Kalau memang kalian mau pelajari ini nanti kalian akan buat playlistnya. Itu ada playlistnya. Tapi kalian bisa dibantu dengan AI. Kayak gitu bisa dibantu dengan AI, itu ada AI editor juga atau bahkan treat dengan AI. Jadi AI semua yang treat itu. Kalian juga ketik kalian mau bikin apa. Nah nanti filter ini kita coba publish ke TikTok. Buatkan kalian sendiri. Ya mungkin kalian bisa atur filternya brand kalian sendiri atau yang mau lucu-lucuan ya terserah sih, terserah kalian nanti ya. Yang penting itu nanti buatan sendiri. Punya TikTok semua nggak bertanyain. Ini cowok-cowok kadang nggak punya TikTok nih. Harus bikin berarti nanti cuma buat ginian dong sih. Selanjutnya mau lanjut lagi juga nggak apa-apa gitu. Oke, ke bawah lagi. Oke, nanti TikToknya itu bisa di-share di sini. Nanti saling share aja ya. Kalau misalnya nanti di pertemuan terakhir nih kita udah jadi semua, itu bisa saling share, saling pakai lah. Nah, oke ke bawah lagi. Oke, untuk TikTok ini sebenarnya kalian tuh kalau buat filter itu nggak cuma buat sia-sia ya, tapi kalau semakin banyak yang pakai itu biasanya ada reward tertentu dari TikTok. Makanya kenapa orang-orang yang buat filter itu niat-niat gitu loh sampai dia berubah jadi mermaid atau dia berubah jadi apa gitu ya. Sering lihat kan. Itu ada rewardnya. Rewardnya dalam bentuk apa itu kalian juga nggak tahu. Bisa jadi itu dalam bentuk koin TikTok juga yang bisa kalian pakai suatu saat nanti. Tapi biasanya TikTok itu ngasih reward. Mau kalian bikin lagu, mau kalian bikin filter, itu biasanya dikasih reward. Dan biasanya TikTok tuh sering juga ngasih uang juga sih, sering. Tapi tergantung temanya ya. Kalau memang di sini lagi rame Squid Game atau apa itu kalian bisa ngikutin buru-buru trendingnya apa, biar filter kalian digunain banyak orang. Jadi ini bisa jadi sumber pendapatan kalian, pendapatan sampingan lah ya. Kalau memang kalian mau terjun ke sini, atau kalian pengen iseng-iseng aja itu juga nggak masalah. Oke, selanjutnya ini kita mau coba untuk mempelajari namanya teachable machine. Apa teachable machine? Ini salah satu teknologi AR dasarnya. Itu bisa dibuka kan Muriel. Oke, ini sebenarnya praktek. Prakteknya nggak susah. Ini dasar dari AR atau VR. Kalian mungkin pernah melihat gak sih contoh ya? Ini ada AI-nya ya, karena itu kan teachable mesin ya. Ini kalian akan buat AI dari nol. AI yang terserah kalian, dia mau pelajari tentang apa.
enaknya kayak gitu. Ini disediain dari Google, ini dibuat oleh Google. Teknologi di balik Gemini juga yang kalian pakai, pernah pakai Gemini di sini. Nah, gimana caranya AI bisa mengenali sesuatu? Ini kita akan belajar ya. Tapi kalian nggak mau sama sekali. Caranya gimana? Caranya itu mudah banget. Itu dibuka dari situ ya. Nah, berarti muka Anda yang kena. Waduh. Kan ini kameranya ke Anda. Kameranya ke saya ya? Iya. Oke lah. Coba, ini contoh aja ya. Kita ambil contoh ya. Atau gue yang ambil alih. Tapi kalau gue ambil alih, ntar dia nggak bisa ngeliat ya. Iya harus join. Dia nggak bisa ngeliat ya. Udah nggak apa-apa, muka Anda aja. Ini kejauhan lah kalau misalkan muka saya. Oh ya. Oke, kita coba ketik contoh ya. Kita pengen ngebedain antara Kanuril senyum sama sedih. Bedain seperti itu ya. Itu kan AI ya. Ini kan kita mau membuat AI. Coba untuk kelas S1 itu ketik dulu Nuril senyum. Kelas 2 Nuril sedih. Kayak gitu. Nah, ini kadang sambil bahas AI juga walaupun bukan kelas AI ya. Jadi kelas 1 sama kelas 2 ini sebenarnya parameter. Parameter yang akan dipelajarin sama AI. Kalau kalian tahu begini atau ChatGPT, ini kan cuma ada 2 parameter ya. Mereka itu udah pakai triliunan parameter. Kebayang nggak? Ini coba baru 1 sama 2. 1 parameter itu informasinya bisa banyak. Bisa wajah kalian ketika kalian senyum, ketika kalian duduk tinggi. Nanti parameter kedua kalian sedih, kalian lagi murung. Nah, kalau chat GPT sama Gemini itu udah sampai triliunan parameter. Makanya ketika diajak ngobrol dia berasa pintar. Nah, itu berarti dia ada banyak banget. Tapi kita nggak sampai triliunan parameter, kita dua dulu aja. Atau bisa tidak. Ini sebenarnya bisa kalian pakai untuk training. Oke, coba nyalain webcamnya kan Oreo. Webcamnya nembak Oh saya. ini ya. Nah, udah Ya. buka Anda aja. Gak apa-apa. Oke. Nah, ini Ini kelihatan kan ya, muka kan Nuril ya. Muka kan Nuril, contoh ya. Oke, karena utama Nuril senyum berarti ini record ya, record ya. Nanti dia akan ngambil otomatis gambarnya. Gambarnya, oke. Tahan terus kan Nuril sampai banyak. ini di hold tak? Tapi lo harus senyum, Mak. Lu jangan ya, lo harus senyum. Ya. Ya, nah, terus tahan. Nah, Terus lagi, oh, Buset. terus lo harus senyum, Mak. Terus senyum, Mak. Nah, oke. nah, Berapa itu, Mak? Sebenarnya 22. masih dikit banget sih ya, 22. Buset, Minimal 50 lah. Terus senyum dong, Pak. Senyum, Mak. Terus, ah. Terus, sip. Nah, Oke, there you udah. go. Oke. Lu di sini ya, ini Kanuri lagi kasih tahu si AI. Kalau parameter Nuri lagi senyum, itu bentuknya kayak gitu. Ada 50 gambar. Sebenarnya kalau kayak ChatGPT, 1 parameter itu bisa punya anak banyak banget. Contoh kayak 1 parameter kucing. Kucing itu kan macam-macam ya. Kucing ada yang warnanya hitam, ada yang belang, ada yang oranye ya kan. Terus ada yang bulunya panjang, bulunya pendek. Itu kalau ChatGPT cuma diajarin kucing yang warnanya hitam, ketika ketemu kucing yang oranye, dia bingung itu apaan. Bisa jadi sangkanya itu singa atau harimau. Nah, makanya kalau AI ini dibaliknya seperti ini. Ini yang dasar banget AI itu seperti ini. Ini parameter 1, isinya ada berapa? 53 foto Nuril lagi senyum. Oke, sekarang yang kedua, Nuril sedih itu kayak gimana? Coba pengen lihat Nuril tuh kalau sedih kayak gimana? Gimana Lu nih? jangan senyum. Lu harus sedih. Gimana sedih, Cok? Atau lu ganti, jangan sedih. Apa, Atau apa? apa? Nuril tanpa Oh, kacamata, tanpa ini aja ekspresi, tanpa ekspresi. tanpa ekspresi. Oke, terus yang banyak terus. Oke, ini Nuril tanpa ekspresi seperti ini, Nuril senyum seperti itu. Dua-duanya kurang lebih ada 100 foto. Kalau di dalam dunia itu seperti ini. Nanti ada training, tapi trainingnya jangan langsung diklik dulu itu dilihat klik advance-nya. Yang mana? Ini ya, yang sebelah sini ya, yang advance-nya itu Nah, di sini ada epoch sama band size ya. Jadi kalau misalnya kalian mempelajari AI, itu dia mempelajari per gambar atau per frame atau kalian atur aja seperti apa. Tapi kita pengen dalam satu batch atau satu kali pelajaran kayak gitu, dia akan mempelajari 16 gambar. Nah, kalau epoch ini biasanya dia pengulangan.
Dia harus mengulangi itu sampai 50 kali. Dia akan pelajari Nuril senyum itu seperti apa, Nuril tanpa ekspresi itu seperti apa. Makanya ketika AI training itu rilisnya lama, bisa 1 tahun. Tapi sebenarnya di AI itu kalau misalkan belajar itu nggak kayak kita waktunya. Misalkan ya AI game Dota, tau nggak game Dota? Dulu tuh ada AI-nya, bahkan tim profesionalnya sampai kalah melawan AI itu. Itu AI di training kurang lebih main 10.000 tahun. Walaupun waktu di dunia ini tuh nggak selama itu, tapi dia di training 10.000 tahun pakai data profesional. Makanya ketika tim pro yang sekalipun pro banget waktu itu kalah kalah telak lawan mereka. Karena dia udah 10.000 tahun pengalaman ya, sedangkan manusia itu walaupun dia jago ya paling berapa tahun sih. Dia udah tahu segala, nanti ketika si player ini main sini ya maka dia tekniknya akan seperti ini. Nah, sama kayak AI itu kan dia ada pengulangan ya. Dalam pengulangan dia dalam waktu berapa menit aja dia udah 50 kali pengulangan. Kalau kita pelajarin kalori senyum atau enggak, ngeliatin foto satu-satu itu kan lama kan. Kalau manusia ya kayak gitu. Nah, ini AI seperti ini ya. Untuk yang ke bawah lagi, oh udah nggak ada lagi ya. Oke. Learning rate-nya itu ini rate-nya aja sih. Jadi untuk kesalahannya atau enggak itu bolehnya di berapa persen. Nah, kalau di AI yang asli ini lebih banyak ya untuk pengaturan seperti ini ya. Tapi karena memang ini diciptain untuk belajar, oke kita langsung tanya aja kan Nuril. AI itu semakin banyak parameter, semakin banyak data yang dikasih, itu biasanya semakin pintar. Kayak gitu itu ada waktunya nggak berapa menit. Nah, itu cepet banget kan. Nah, oke. Kelihatan nggak di situ kalori lagi ngapain? Berapa persen? Menurut dia kalori lagi datar. Benar nggak itu? Coba lu senyum, Mak. Tuh kan naik kan, mulai naik kan. Ya, Nah, AI itu seperti ini. Ini augmented juga seperti ini deteksinya. Jadi, augmented itu seperti itu. Termasuk AI ya. Ini antara mixed antara augmented sama AI. Nah, dia bisa aja salah. Tapi kalau mau akurat, untuk AI sendiri itu biasanya pakai foto itu bisa puluhan ribu atau ratusan ribu. Kayak gitu. Jadi dalam satu parameter nih, misalkan contoh Amel senyum kayak gimana? Itu kalau mau bener-bener yang asli, itu bisa sampai 150.000 foto Amel. Kayak gitu dipelajarin. Ketika Amel senyum tuh gimana, ketika sedih tuh gimana. Jadi dia kan tahu tuh, oh orang ini tuh lagi sedih. Nah kalau AI yang kayak kalian pernah lihat ya, kayak face recognition kayak di HP kalian bisa ngebuka berdasarkan wajah, itu dia juga udah pelajarin hal kayak gini. Dia udah pelajarin struktur wajah manusia itu kayak gimana. Dia tuh nggak cuma asal ngenalin wajah, tapi dia ngenalin strukturnya. Jadi kalau kalian pakai topeng atau apa itu biasanya nggak bisa kebuka, karena dia tahu kalau misalkan kasih ampat nih, gini kan. Itu kan kalau misalkan dia cuma ngenalin wajah, masuk dong. Tinggal print aja muka Amel kan, kayak gini masuk. Tapi kalau misalkan yang teknologi kalian mau di iPhone atau di Android, itu dia ada namanya pengenalan struktur wajah, dia pakai sensor. Makanya AI itu biasanya pakai sensor juga. Kalau cuma ngandelin gambar itu biasanya hasilnya kayak gitu, kurang akurat, naik turun naik turun. Padahal Kak Nurila lagi diem, tapi dia naik turun dan nyangkanya itu senyum atau enggak. Ini bisa dibikin akurat kalau kalian pakai sensor atau perbanyak data wajahnya. Nah, ini dasar AI itu seperti ini. Ini kalian bisa coba praktekin sendiri. Nanti minggu depan tunjukin ya kalian udah buat apa ya. Ini bisa di save sih kalau ada gitu, ekspor modelnya juga bisa. Nanti kita jalanin. Nanti bikin assignmentnya untuk jalanin ini. Kalau di HP kadang nggak tahu bisa atau enggak. Tapi nanti kalian coba aja di laptop, buka ini. Terserah kalian seunik-unik kalian. Mau kalian lagi pakai masker atau enggak. Parameternya terserah kalian deh. Misalkan ngenalin ini botol atau bukan, kayak gitu. Terserah kalian. Kalau yang Kak Adam buat itu contohnya kalian tahu nggak tong sampah di bawah yang rainbow yang di basement? Pernah lihat nggak? Ya, itu kan Kak Adam sama tim buat tuh. Itu kurang lebih pakai 25.000 foto. 25.000 foto sampah. Nah kalau di sini kan kantornya baru 100 ya, itu pakai 25.000 foto. Jadi kita training nih sampah sedotan seperti apa, sampah botol seperti apa, sampah tisu seperti apa. Tapi kalau tisu dia tuh agak sedikit sulit kenalin antara tisu basah dan enggak. Makanya kita pakai sensor.
Kalau misalkan tisu kering itu biasanya kan berat, ada berat kan. Kalau tisu biasa itu kan ya beratnya berapa sih, nggak akan pengaruh banget gitu loh. Nah, kita mainnya seperti itu. Nah, kalau misalkan sampah-sampah besar itu gimana? Itu kita main skala dimensi. Kalau misalkan terlalu dekat sampahnya besar kan dia nggak bisa ngedeteksi gitu. Itu harus kayak gimana? Biasanya kita ngambil sudut pandang lainnya juga atau pakai sensor. Nah, termasuk AI juga seperti itu ya. Jadi semakin banyak data yang dia kasih atau semakin banyak data yang kalian kasih itu seperti ini. Dan ini adalah dasar dari augmented reality. Kalau augmented reality dari sini yang realita dia akan ngedetek ini wilayahnya seperti apa, luasnya seperti apa, jarak antara kamu dan dasar itu dia akan tahu. Baru nanti kalian bisa nambahin objek vision begitu. Sama kayak filter juga sama. Dia akan deteksi dulu wajahnya seperti apa. Kan nggak mungkin tiba-tiba filternya muncul sendiri, tapi kadang ada sih. Walaupun mukanya nggak ada, filternya ada muncul. Ya kita nggak tahu itu apa ya kan yang dideteksi sama si filternya. Tapi kadang kayak gitu kalau di error. Nah, di balik teknologi AR itu dia akan mendeteksi dulu objek wajah di depannya. Nah, ini cara trainingnya seperti ini. Ini training AI awalnya juga seperti ini. Jadi kalian udah paham nggak ya training AI itu seperti apa? Yang paling enak memang pakai teachable versionnya sih Google, karena ini juga bisa buat project akhir ya. Ini kalau kalian ekspor ini namanya pakai TensorFlow. Pernah dengar TensorFlow itu apa? Belum ya? TensorFlow itu teknologi yang dibalik ya itu ChatGPT, Gemini, yang gitu-gitu itu otaknya. Jadi model untuk biar si mesin bisa belajar itu pakai TensorFlow. Sebenarnya ada banyak sih, ada Keras, ada TensorFlow, ada yang lain-lain. Tapi yang untuk saat ini yang terkenal itu memang TensorFlow. Kalau kalian mau coba AI atau belajar AI itu kayak gitu dibaliknya. Oke, dari sini ada mau ditanyain dulu nggak kira-kira sebelum kita ini dijadikan segmen ya, ini kalian nanti testing sendiri, bebas mau kreasi kalian, mau seunik-uniknya kalian atau mau parameter aku udah buat 50 kelas gitu ya, ya alhamdulillah kalau mau banyak sebanyak itu juga. Tapi kalau kalian punya yang lain nggak apa-apa. Oke, ini bisa langsung dicoba, ada pertanyaan dulu nyampe sini. Boleh, boleh dicoba pakai di HP, coba pada share di mana ya? Ada misalnya di scan aja kali ya. Nah, itu udah kelihatan kan ya? Oke, kalau keadaan di HP, jujur aja kadang belum pernah pakai yang di HP, jadi kalian bisa testing sendiri dulu itu seperti apa. Oke, lanjut lagi. Ini ada pertanyaan atau tidak? Ada lagi pertanyaannya? Ini termasuk yang tadi ya, yang tadi diomongin antara AR yang bisa di e-commerce, gitu-gitu, itu juga dia mendeteksinya seperti ini caranya. Bagaimana dia bisa menerapkan warna lipstick di bibir kalian. Padahal kan dia nggak tahu bibir kalian itu ada di mana. Nah itu pakai seperti ini. Dia jadi udah di training tuh sama dia bisa jadi jutaan bibir ya. Kalau bibir tuh bentuknya begini. Kan bibir orang tuh macam-macam gitu ya. Bisa dibuka nggak dari HP? Nggak bisa. Nggak bisa. Oke, berarti memang harus dari desktop. Oke, kalau dari desktop, kalau memang nanti kalian mau collab itu silahkan. Segmennya udah belum kan Nuril? Belum, belum. Belum ya? Apa? Assignmentnya mulai hari ini sih ya, mulai hari ini. Terus nanti niatnya Kak Adem minggu depan kita mau ada diskusi nih mengenai tentang AR. Tadi kan Kak Adem udah jelasin sedikit ya antara AR pengaruhnya di bidang. Nanti kita bagi aja beberapa tim diskusi. Misalnya satu tim itu bisa 5 orang. Kalian nanti atur aja seperti apa. Nanti kita diskusi, nggak usah ada slide atau terserah kalau kalian mau buat slide itu nggak apa-apa atau mau dari docs kalian nggak apa-apa. Yang penting temuan kalian, oh ternyata AR atau VR ini berjalannya tuh di bidang ini gitu loh. Yang kalian temuin hal yang baru menurut kalian. Oh ternyata VR ini nggak cuma di game, ternyata di sini juga ada kayak gitu. Tadi salah satunya udah diomongin VR itu udah sampai arsitektur kayak gitu.
Kalau bisa case itu real case. Jadi contoh ya, IKEA atau IKEA kan, itu dia juga ada augmented reality-nya. Kalau kalian mau beli barang, itu kalian bisa bisa kalian lihat. Contoh ya, misalkan kayak meja TV kayak gitu kan. Kalian tuh di meja TV nggak tahu tuh di rumah kalian muat atau enggak, main beli-beli aja gitu loh. Taunya nggak bisa nutup pintu ya kan. Nah, itu IKEA bikin kayak gitu biar kalian tahu, oh ini dimensinya, dimensi barangnya kalau di rumah kalian tuh gini gini. Jadi kalian nggak salah beli. Kan kalau misalnya udah beli lemari atau apa tiba-tiba terlalu gede di rumah kalian, dia mau gimana ditekuk juga nggak bisa ya kan. Ya ujung-ujungnya mau dikemanain tuh lemari sayang gitu. Jadi IKEA membuat hal seperti itu biar kalian tahu dimensi aslinya tuh sebesar apa gitu. Nah, kalian coba nanti cari, nanti ada segmen lagi. Jadi nanti ada dua ya. Ada segmen yang ini kalian kerjakan, sama yang kedua itu diskusi kelompok ya. Untuk timnya mau ditentuin atau gimana? Tentuin sendiri. Tentuin sendiri juga nggak apa-apa. Mau berapa-berapa nih timnya nih? Waduh, banyak banget. Di 8 itu yang kerja berapa orang itu, Sar? Ini ada berapa sih yang masuk, Nak? Yang masuk ada berapa orang? Yang masuk Dipilih. 4 orang kali ya? Mungkin ada 4 orang. Nanti kalian cari ya, cari tahu mengenai apa implementasinya di dunia nyata atau di AI juga nggak apa-apa. Kalau misalkan kalian mau mix, ini VR ternyata ada AI-nya juga, ya nggak apa-apa. Kalian share aja kalau kalian mau video bagus, makin bagus kalau kalian ada contoh real ya. Sebisa mungkin carinya contoh yang real case kayak IKEA atau selain IKEA ada apa lagi? Atau tadi kan udah ada tuh ya di kosmetik kan, dia bisa sampai gitu. Kasih tahu linknya di mana untuk coba. Itu kan kalau apa tanya dulu. Bisa di save, kalian ekspor modelnya. Kalau misalnya dimasukin ke segmen itu biasanya ekspor modelnya aja. Itu kan nanti di terakhir itu ada ekspor model ya. Contoh deh kak dulu klik ekspor model. Itu ada namanya user link, cara link. Ada nggak di bawah? Coba deh. Nah itu kan ada linknya ya. Oke, oke ke bawah lagi coba kamu ya. Oke, kalau misalkan ini dia by file ya, by file ini kurang lebih seperti ini nanti ke atas lagi, biasanya bisa di download sih. Oke, itu upload my model aja atau upload biar nanti bisa dibuka ke Google. Oke, tunggu sebentar ya. Nanti link yang ini yang dikasih tuh yang share. Atau kalian bisa download sih, terserah kalian mau di upload atau enggak. Nah nanti link ini yang di copy nih. Link ini di copy nanti biar bisa dibuka. Atau kalian mau download itu silahkan, ada dua cara sih sebenarnya. Berarti itu semakin yang fotonya semakin akurat ya? Harus semakin akurat. Kalau kalian coba aja itu kan kalian bisa masukin sampai ratusan foto ya. Foto kalian senyum kayak foto kalian lagi ngapain terserah. Itu kalian coba training aja di situ. Ada banyak yang outputnya ya. Itu pakai TensorFlow yang tadi kalian bilang. Karena TensorFlow itu buatan Google. Jadi ini platformnya. Sebenarnya yang kalian lakuin itu ngoding, tapi kalian di sini dibuatnya pakai UI yang enak untuk dipakai gitu. Oke, dari sini udah paham ya cara untuk save ya. Nah, sebenarnya kalau memang kalian mau ngoding atau seperti apa, suatu saat ya, misalnya suatu saat kalian mau ngoding, ini kalian bisa masukin ini juga untuk training ya, model seperti ini. Misalkan orang yang pakai master itu seperti apa, orang yang nggak pakai master itu seperti apa. Kalau kalian bikin aplikasi kayak gitu, ini bisa dimanfaatin banget. Ini bisa dimanfaatin banget. Jadi kalian nggak usah ngoding, tapi kalian tinggal integrasiin aja. Oke, Kak Nuri udah ini ya, udah dibuat ya? yang individual, Apa? yang individu. Ya, yang individu sama, oke kita buat kelompok dulu kali ya. Kelompoknya di list di grup masing-masing ya, 4 orang ya, ingat 4 orang. Yang di Zoom juga ya, buat 4 orang juga, 4 orang juga ya, 4 orang. Nanti kita diskusi juga. Yang di Zoom juga boleh ikutan diskusi, nanti bisa share screen langsung.
Mau ngajukan Yusuf. Oke, buat dulu ya sekarang ya, terus nanti di list ya. Kasih nama kelompoknya yang unik ya nggak apa-apa. Akhirnya kelompok maaf Pak, itu buat itu kalau Oke. Oke. Kalau yang individu kan yang ini, kalau individu yang ini. Kalau kelompok itu tadi tentang AR sama VR, kalian cari implementasi yang ada saat ini, contoh kasus real itu seperti apa. Misalnya tadi kadang bocorin kan, itu IKEA itu udah pakai jenisnya apa, AR atau VR. Nah, untuk mengakses IKEA itu caranya gimana, itu kalian kasih tahu. Jadi nanti iya, kalian jelasin. Nanti kita sharing untuk cari tahu nih aplikasi apa aja sih yang udah nerapin VR atau AR. Nanti kalian bisa coba. Kan lumayan ya kayak tahu IKEA itu seperti apa cara makainya. Atau nanti tadi ada yang bilang untuk arsitektur, kosmetik itu juga bisa. Atau pakaian kalau kalian biasanya kalau kalian mau check out sesuatu pakaian kan bingung ya. Ini cocok apa enggak di badan kalian. Itu biasanya ada AR atau VR juga. Biar kalau di badan kalian tuh kayak gimana sih cocok atau enggak kayak gitu. Jadi usahain cari yang seperti itu yang diterapin di dunia nyata atau di dunia contohnya kategorinya pendidikan, medis, e-commerce atau apapun itu kalian bisa masukin ke dalam slide kalian atau docs kalian. Karena kalian mau buat apa, semakin ada gambar atau video bahkan nanti itu semakin bagus kayak gitu sih. Jadi kita nanti sharing kayak gitu. 4 orang ya maksimal ya. Udah dibuat, di list ya di grup jangan lupa di list. Di tempat yang ceweknya ganjil. Ganjil jadi berapa? Ada gimana tuh? Ya udah 5 deh 5. Oke, ada lagi. Susah gimana? Susah gimana? Iya. Oke, buat dulu ya, dibuat dulu. Kalau yang ini sendiri ya? Ya, kalau ini sendiri ya. Oh, Kalau ini sendiri. jadi yang buat penemuan Ya, kalau yang kelompok itu yang real ya, kasus contoh real seperti apa. Mau game sudah nggak apa-apa. Kalau memang kalian nemuin. Di list dulu ya, di list dulu. Ini tuh dibuat apa? Biasanya ada langsungnya tentang akhir. Walaupun nggak belum bahas ya biarin aja. Juta. Oh, juta. Yang juta dong. Kami mau dia dengan buat kamu. Lu mau sambutan ya? Akhir kan? Oh di akhir ini bentar aja. Kita Beda dulu ya. Ini waduh belum cek. Belum. Tadi ada yang tidak absen dulu apa? Itu. Oh ngomongin absen dulu Pak. Oh iya. Ya khusus dulu aja. Ini yang penting udah lu lihat tuh. Oh.
Udah dibuat tuh. Tapi mereka belum ngisi. Udah ngisi loh. Oh ya. Kelompoknya bebas kan? Iya bebas. Terserah mau lucu kayak apa terserah kalian lah yang unik ya. Apa? Bebas. Hmm? Apa yang acak? Anggotanya acak. Yang diacak aja nih. Mau pakai apa nih acaknya nih sistemnya nih? Hah? Di wheel of name. Wheel of name. Tak dulu nih. Nyimpen gak nih? Mereka semua nama-namanya. Dari ini ya. Pakai wheel of name ya. Kita main wheel of name aja. Terus yang dihitung gimana? Nggak sih? Masuk Pintar. aja gimana ya? Hah? Semuanya apa gimana? Enggak semuanya. Yang datang dulu. Yang datang Oh, aja. semuanya aja kali ya? Gimana tuh? Semuanya ada berapa? Saya ada 55. Ya udah, semuanya aja kali. Jadi yang nggak masuk kalau misalnya ada masuk, ya udah. Repot juga nih. Berapa banyak tuh? Ya, Kita mulai 60 kali dong. Mulai 60 kali dong. justru. Apa ini aja nih? Apa namanya? Itu ada cara nggak? Kita ngomong kita Oke. Nah, ini kan. Iya. Nah, nama-namanya. Berapa? Kalau 55 di Itu berapa kali total apa? 55. 55 orang. 5 orang. Itu 5 orang nggak? Itu ada 10 ya? 10 view. Perlu di orang. Ini belum betul masuk semua kan? Benar. Oke, kita aja ya. Oke. Berapa? 10 berarti ya? Misalkan gitu ada 55. 55 berarti kan kalau satu kelompok orang berarti 11 kelompok dong. Hmm. 11 berarti. Ya, 11. Berarti ini saya share screen loh, Mas. Iya, ini kita di Zoom ya langsung di Siapa? Oke, kita random ya nama-nama timnya ya berdasarkan absen aja nih. Ya, katanya mau di random apa enggak nih? Random ya udah random. Ya udah kita random ya. Oke, tolong random kan Nuril. Total ada 55 ya. Oke. Hah? Yang online juga dimasukin. Masukin sih harusnya kan semuanya jadi kena. Tapi kalau ada yang online gimana? Iya. Ntar kita lihat dulu deh. Ntar kita lihat dulu ya hasil lagi. Ini udah ada nih. Coba tuh lihat dulu gimana. Atau yang di sini aja. Yang absen aja. Iya yang absen dulu kali ya. Ntar kalau memang dia nggak masuk ya nanti bisa ikut tim lain lah. Yang absen. Jangan ambil lah. Nggak tahu lah. Mana ini?
Ya udah, yang di random yang di sini dulu aja. Mereka-mereka yang di sini. Kalau untuk yang online nanti kalian bisa atur aja buat grup sendiri, atau kalian mau individu juga nggak masalah ya. Pilih dulu ya. Yang PK doang enggak kan berarti ya? Nah, yang online enggak. Yang datang aja di sini. Lumayan banyak. Ini ada yang belum masuk kan namanya? Coba cek dulu. Siapa yang belum masuk? Berarti itu doang orangnya. Iya. Coba digedein ya. Itu bisa nggak? Oh iya masuk tuh. Kecil banget tadi situ. Tuh, namanya udah semua belum? Coba bentar di bawah. Oh mereka. Tuh, coba dicek dulu ya nama kalian udah masuk belum di situ tuh? Di listnya tuh. Kelihatan nggak? Kurang kelihatan. Udah. Ada Ada yang belum masuk nggak? Yunita. Yunita. Yunita belum masuk. Ada lagi? Iya, Banyu Adi siapa? Banyu Adi. Banyu Adi. Itu Banyu Adi nomor Banyak aja. Banyu Adi. ada di sini. Oh ini PK ya PK. Iya. Kalau Mas Adi itu kan. Pemas Ari juga nggak. Iya. Oke. Udah Mas. Udah segini dong nih nanti yang apa? Siapa namanya? Dewa juga. Nur Faidah. Siapa tadi satu? Dewa nggak ada gitu ya? Udah ini enggak. Arya. Dewa filmnya mesti. Siapa lagi? Makanya. Tadi Arya. Arya. Faidah. Samperin Kak Nuril aja deh tuh yang nggak ada. Iya coba siapa namanya? Dia Nay? tinggal kebingungan nih kan yang nggak ada itu siapa? Iya namanya siapa aja yang belum? Ada nggak ada Oktan Anda belum Nah. ada. Udah nih. Ya, udah semua belum nih? Ayo coba dulu. Udah semua belum nih? Felix belum ya? Yang belum masuk ntar tiba-tiba kalian ikut grup yang lain jangan salah ini ya. Siapa namanya? Tadi Nur Faidah. Siapa Nur? Faidah. Rufaida. Oh. Udah nih, udah semua? Udah? Ada lagi nggak? Kenapa? Yang atas tuh. Oh ini, oh emang nggak ada. Hah? Felix udah Oh, ada. belum. Zaki udah Zaki. Udah nih, udah semua. Siapa? Hasan.
Ya semua? Sudah ya? Udah. Oke, sudah semua? Siapa yang belum ada? Ini dua amat yang bisa aja. Maaf, Arya, ini Arya. Bukan Arya ini. Oh. yang mana emang? Udah nih, udah semua nih. Udah, oke udah semua ya. Oke, silakan di random kak. Berarti ini udah 1, 2, 3. Jadi berapa tuh? Jadi 11 kok kebanyakan ya? 16 ah. 16 16 lah. orang ini. 4-4 lah ya. Yang benar 4-4 ya. Di mangrove kan. Oh, lagi tuh lah. Itu udah berapa? Belum ah, belum ah. Itu ada yang 3. Ngelek ah, ngelek ah. Bentar. Udah ini. Oke, itu ya. Ini grupnya ya. Tolong di screenshot aja kan Nuril. Oke. Mana? Oke, udah nggak ada perubahan lagi nih ya. Foto ya, orang-orangnya ya. Nama grupnya diatur aja. Yang penting anggotanya ini. Oh lagi. Udah. Kalau saya tahu sendiri kak, boleh gak juga ini. Kalau makan Udah pakai hati ini, udah pakai hati ini. Oke, itu kalau nggak tahu kan? Ukurannya juga tahu kan? Mau ngapain sih? udah nggak bisa kan? Tadi kan mau random kan? Ini udah random nih. Udah random ini. Oke, nama grupnya tentuin sendiri ya, temanya tentuin sendiri. Jadi nanti ada 4 ya, 4 kelompok ya. Oke, udah dipoto ya, udah dipoto semua ya. Jadi udah nggak ada pertanyaan lagi, kita setelah ini ke quiz ya, quiz kali ini. Oke, yang di Zoom, untuk yang di Zoom ya, kalian bisa untuk buat kelompok sendiri atau individu untuk bagian di Zoom ya. Jadi bisa untuk buat kelompok sendiri maksimal 4 orang atau kalian mau individu itu juga nggak masalah. Oke? Oke, setelah ini kita quiz ya. Yang di Zoom juga boleh ikut. Oh, itu ada pertanyaan tuh, aku pertanyaan ini. Oke, izin lift dulu. Oke, siap. Oke, kita lanjut ya.
Oke, join ya, join ke quizisnya. Yang di Zoom juga. Facebook menunggu Dia menunggu ya, menunggu muncul ya. Oh, bukan hanya berpikir di sana, iya, baik juga. Belum pada join ya? Udah semua belum? Oke, karena itu ada yang ngechat lagi nggak sih? Enggak ya? Oh, belum. Oke, oke. Udah. Udah deh ya, Oke, mulai ya. lanjut ya. Oke, start. Mulai start, Kak. Itu nunggu yang lain, Kak. Kok tampilan begini sih ya? Salah, Kak. Aduh. Astaga. Belum kelihatan dong. Enggak, ini bukan saya yang jawab, Pak. Ini gimana sih? Kanur ini gimana Kanur? Ah, ini tunggu nih. Ulang. Tunggu waktu. Aduh, tuh, udah mulai. Operatornya kenapa ini? Udah itu. Itu apa? Itu gitu tampilannya. Leaderboardnya. Di kalian tampilannya gitu. Hah? Wah, astaga, salah. Aduh, baru Oh, ini astaga. Ulang lagi ya. Dulu Gimana ini caranya? apanya? Gimana? Selesai lah. Ulang Kak, yang lebih susah Kak. Kita ada bukan kerjain kan? Udah deh. Ntar dulu. Tapi diulang Kak, ya udah sebentar ya. Nggak apa-apa deh kerjain dulu aja deh terserah. Bentar, kita ulang lagi. Ntar dulu. Oke, dengan dulu. Kita setting dulu. Kok gini ya? Gimana? Kan bingung lagi ya, salah lagi. Terlalu baru ini ya. Saya nggak ngerti ya. Mana? Settingannya kayaknya settingannya. Saya sabda dan meninggal. Saya sabda mana sih? Udah dipublish udah. Iya justru malah nunggu dia.
Saya lebih bukan, bukan tidak. Ini apa? Iya. Oke, kita ulang lagi ya. Keren banget. Terima kasih Kak Dwi. Kita ulang lagi. Ayo Bang Nuril, tolong Bang Nuril. Ya. Nah, oke, ini yang baru ya. Join lagi, join. Yang di Zoom, mohon maaf ya, tolong join lagi. Udah semua? Udah ini. Udah ya, yang di sini udah semua, yang di Zoom udah ya. Oke, start. Udah, stop. Allah, udah ada nyampe puncak tuh.
Udah. Aduh ya. Satu menit lagi lah ya, siapa tahu ada yang ngejar. Udah. Udah lama. Udah. Oke, Enta. Nah, apa ini? Yang pertama tuh kita kasih SC buat 1 2 3 ya. L operator siapa? L operator siapa? Waduh, kalau namanya bukan nama asli nggak bisa ini gagal berarti. Tahu nggak ya? L operator Tahu siapa? nggak masa? Waduh, L operator. Siapa ini? L operator siapa? L L operator? operator itu siapa? Namanya dia. Operator imposter. Operator sebelah itu. Gak ada nama nih, gak ada nama. Siapa ini? Berarti yang pertama itu Anggi Komasari Anggi ya, ya. Anggi ya. Oke, berarti Anggi Komasari. Yang Coba Anggi kedua, maju Anggi. Yang ketiga ada Tiara bener? Iya. Oh, oke. Oke, SC ya buat Anggi, Felix, dan Tiara. Satu lagi. Hah? Satu lagi. Oke. Coba Anggi maju Anggi. Ini dapat ini dari Kanova. Oh iya, oke, Anggi. Oke, terima kasih. Oke, setelah ini Kanuri ingin berikan sedikit informasi buat kalian. Jadi tolong disimak ya. Ini Kak, kalau nggak kalian Kanuri mau nyanyi ya? Buset, ngapain? Boleh ah. Silakan Kak, silakan. Ya. Sampai juga itu buat semua kelas A belakang. Semua kelas. Ya kan cuma buat sudut pandang apa? Oh, ini nih. Pamen pasti dulu. Nih kan ini bahas absen ya, absen. Kan ini banyak banget nih ada merah-merah. Nah, nanti kan UTS itu minimal 4 absen ya, absensi ya. 4 absensi. Nah, di sini banyak nih ada yang merah-merah kayak ada dua nggak masuk ya kan nih. Kalau ini nih ada yang 3 tuh, kayak Reno nih, Reno. Terus kayak si Fajri juga nih, Iren juga kan. Ini dia 3 kali nggak masuk nih. Nah itu kalian kalau mau absennya di absenin, itu harus nyelesain modulnya di pertemuan 7 gitu. Jadi nanti kalau udah udah ngerjain modul, infoin aja kalau modulnya udah selesai, nanti bakal diabsenin. Jadi biar bisa ikut UTS gitu. Kalau misalnya kalian nggak ngerti modulnya isiannya gimana, boleh tanya Bang Adam, Kanuku atau Kanuril. Ya, Gitu. biasa lah, seperti biasa kalau ada yang Ada yang udah pada ngeliat modulnya belum? Atau udah baca gitu? Baca Bang modulnya? ngerjain. Heeh. Ya, oke, berarti Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? apa yang belum dapat? Nggak ada masalah berarti ya. Aman ya? Oke, kasih teman Kanuri ya. Berarti aman ya? Udah sih itu aja. Tentang absen. Felix, Felix. Felix, ada Felix. Enggak, Felix aman, Felix aman. Nah ini kayak Sakil nih satu nih di pertemuan pertemuan 2 nggak tahu tuh. Ketiduran, oke. Cara dulu gimana Kak? Caranya itu harus kerjain modul dulu. Modulnya dikerjain. Modul dikerjain sampai pertemuan 7. Jadi pertemuan 7 tuh itu kalau misalnya udah selesai. Udah itu aja ya, aman ya. Ini yang masih merah-merah bisa kerjain modulnya lebih cepat lah ya.
Oke, kita sedikit sambil ngecekin modul ya, random check aja. Kita cek salah satu modul yang sekiranya udah diisi atau belum. Kayak kelas keadaan sebelumnya. Oke, tolong dicek kan Nuril. Punya Apit, punya Feli. Random nanti random. Yang cowok sih kalau bisa yang cowok. Random. Random sih ya, random lah. Terserah bang operator aja lah. Bang operator mau lihat mana bang? Felix. Punya siapa ini ya? Felix lah. Punya Felix. Oke, kita lihat punya Felix modulnya ya. Kita cek-cekin. Udah kelar atau belum nih? Ini ceknya dari mana? Hah? Ceknya dari mana? Dan jawaban dia, jawabannya di kotak-kotakin biasanya. Kotak-kotakin. Mana yang pertanyaan-pertanyaannya itu ah? Ini ya. Oh itu mana? Mana pertanyaan? Oh ini. Itu ada jawaban dia. Udah belum kan ya? Belum ada. Ya, kan ada yang salah. Ini modul berapa? Modul 2. Bawahnya pertanyaan belum ada ya? Belum ada jawaban ini. Iya belum ada ini. Waduh, belum ada jawaban ini. Waduh, kamu tuh bahasa ini. Jawabannya mana nih jawabannya? Baru pengerjaan kan? Aduh, baru lihat. Maju. Apa sih maju? Bajunya. Worksheet itu gimana? Worksheet yang ada dikerjain dong. Yang diupdate. Oke, cek lagi satu lagi kan, Nuril. Hasan Kak, Hasan. Nah ini. Hasan, oke Hasan, kita cek Hasan. Nah, ini ada nih ya. Hasan itu Oke, oke, Alfio udah ada isinya nih, Alfio nih. Sudah nyampe berapa isinya? Harusnya udah week 4 ini. Coba cek. Ini week berapa? Ngelek Kak. Nah ini modul 3 nih. Oh, itu 2, 3, itu udah isinya belum? Udah. Udah, 3 udah isinya, oke. Yang punya Aulia itu udah diisi. Oke, kalau bisa tampilin gambar ya. Ada gambar atau ada video itu juga apa-apa. Di-embed aja, dimasukin. Oke, ada lagi. Kita cek satu kali lagi. Yang perempuan, berarti yang perempuan. Randomnya random. Siapa mau dicek siapa? Yang mau pamer dulu, siapa yang mau pamer? Oke, Nida tahu dia. Oke, kita cek ya ke bawah. Udah diisi belum nih? Belum ada. Waduh, ini mana kotaknya ini? Belum ya, berarti ini belum ya? Oke, jangan sampai lupa dikerjain ya. Minggu depan kita cek lagi. Minggu depan udah libur ya. Iya, habis lebaran berarti. Ya udah nanti tunggu infonya aja deh ya. Yang penting ini dicek. Jangan sampai nanti ketika udah mau TS kita cek nggak ada isinya ya gimana nanti mau bantu absen ya. Seperti kata Kak tadi. Oke. Share aksesnya juga jangan lupa, opsinya jangan lupa diisi seperti yang Kak ada jelasin di kelas sebelumnya. Itu berlaku untuk semua kelas ya. Jadi sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Sudah. Kalau sudah, udah kita foto bareng dulu. Habis itu kelasnya selesai ya. Oke, kita foto bareng dulu. Ayo, siapa yang foto?
Karena tuh minta sabda tuh. Jadi nah, itu ya datang dan maksudnya emang Aduh ya. Emang tukang foto, tukang foto. oh iya siap pas kalau pas berarti iya akan saya bisa jadi mengurangi yang ayo foto dulu lihat kamera ya. Dua, tiga, satu, dua, tiga. Oke, gunakan soalnya ya. Kalau nomor nanti oh ya, kita kembali. Itu ngelis gini enggak di grup ya? Iya. Udah. Kalau di grup bukannya yang buat datang ke sini doang ya? Sama yang di YouTube. Oh? Di YouTube jadi Oh di YouTube ya, di YouTube iya. tahu ada nih hadir gitu. Ini ada itu Lebih aku nggak SS nggak ya yang di YouTube itu YouTube. Nah, iya itu. Oh, bisa. Tanam dan Si ada mana namanya? Bagian udah settingan gitu kemudian. Baik ya. Coba di history si itunya, coba history live tab-nya masih ada nggak? Coba ini dong sini. Yang iya, yang sidang. Saya bikin terus. Udah ada. iya. Grup juga. Atau Kalau di grup enggak ini. Kalau cermi sudah. udah ada. Iya. Tugas Coba info aja mungkin baru di absen. Apa Jadi sih? kayak udah buat. Praharja Magic Magic Ya. Magic Book di channel. Karena gitu. Kita absen di Kawahi loh. Sesinya Kawahi. Iya, tapi nggak ada masalah. Ini nggak ada cuy. Udah nggak ada cuy. Wah, di bawah. Yes, qualified for ya, ya. Kan excellent. Gue ngirim masih. Iya, yang di ya beda. Beda nggak sih itu yang minggu pertama yang diambil? Nggak tahu. Oh, tapi itu emang nggak dikasih ke grup ya? Kita nggak tahu. Kalau masuk ke Wah, itu sebenarnya mau. Oh, kafe ya? iya. Oh, Kita oke, nggak oke, bisa. oke. Ada nggak ada baca? Nggak tahu juga jadi. Oke, enggak kefaedah. Ya. Nikah. Cerminnya kan? Tunjukin apa nih? Ini aku udah Fauzia. Nama gue nggak ada Fauzia hadir. Ini Sanda. Oh iya, Sanda. Ini di sesinya Kawahi. Berarti masuk ya? Iya. Lu Udah siapa? bikin cermin juga kan. Siapa lagi? Sanda. tanda. Ah, udah. Cerminnya cermin. Satu lagi siapa?
Jawab. Itu masuk dia kok masuk kanin kanin kafir akan tuh akhirnya iya kalau saya ditanya Oh, dari cermin. Itu buat drawing bisnis juga ya? Drawing bisnis siapa? siapa Siapa? Terus yang pertemuan kedua ini emang nggak masuk ya? iya lu kenapa kalau di sini Itu kalau reguler harus di sini, yang itu aja. Kecuali emang apa namanya halangan gitu ya udah Coba. aja nanti apa Berarti namanya tanggalnya nanti atau enggak ya kerjain itu aja si model itu tinggal di absenin gitu. Oke. mau buat apa sih ah ada